betul. Kalau kita di data itu kita ikuti bersama rangkaian acara pada kesempatan hari ini dalam sebuah rangkaian acara Gerakan Percepatan Tanam Padi Nusantara Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam rangka mendukung swasembada pangan Provinsi Riau Tempuling 24 April 2020 dipimpin oleh Bapak Manhuri. Kami persilakan. Kami muliakan. Perkenankan kami menyampaikan laporan kegiatan Gerakan Percepatan Tanam Padi Nusantara Kabupaten Indragiri Hilir pada hari ini di Tempuling 24 April 2025. Dalam rangka pencapaian target swasembada pangan komoditi padi dan jagung di Kabupaten Indragiri Hilir dengan target masing-masing luas tambah tanam di Kabupaten Indragiri Hilir padi 63.494 hektar dan LTT jagung 53.661,68 hektar. Maka perlu kami laporkan kepada Ibu Wakil Bupati Indragiri Hilir beberapa strategi untuk pencapaian target tanam tersebut. Antara lain, 1. Gerakan percepatan tanam padi dan jagung. 2. Optimasi lahan sawah pasang surut untuk Indragiri Hilir dengan total 9.974 hektar yang sudah SID dan telah dilaksanakan pekerjaan fisik yaitu 2.900 hektar. Ketiga, pemanfaatan lahan tidur dan tumpang sari di lahan perkebunan kelapa sawit atau kelapa dalam yang belum menghasilkan jumlah lahan yang telah terverifikasi untuk kegiatan tanam jagung lahan monokultur seluas 247 hektar dan lahan tumpang sari 379 hektar dengan realisasi tanam sampai Maret sejumlah 39,1 hektar. 4. Pemanfaatan pekarangan masyarakat melalui program pekarangan pangan lestari. 3. Peningkatan indeks pertanaman dari IP 100 menjadi IP 300. Di mana di lokasi kita hari ini IP masih IP 100. Insya Allah ibu-ibu anggota potan sudah bersemangat, sudah berjanji ke depan IP-nya 200 ya Bu ya. Insya Allah. Keenam, penggunaan benih berproduksi unggul. Kemudian ketujuh, penjaminan harga jual hasil panen di tingkat petani diserap sesuai dengan HET ataupun harga eceran terendah yang ditetapkan dengan bekerja sama bersama Bulog. Pada kesempatan ini izin Pak Wabub, Kepala Bulog tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain yaitu kegiatan audit di Bulog sehingga beliau titip salam kepada kita semua. Program revitalisasi alat pasca panen. Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Ibu Wakil Bupati bahwa capaian tanam padi sampai hari ini bulan April adalah sejumlah 10.450 hektar dan realisasi tanam jagung sampai Maret, izin Pak Kapolres kami dapat sampai Maret laporannya 39,1 hektar. Beberapa kendala yang kami hadapi dalam pencapaian target antara lain 1. Iklim ekstrim yang berdampak pada lahan pertanian terendam atau banjir karena cuaca dan curah hujan yang tinggi. Sehingga untuk kondisi banjir hari ini di Kuala Batu dan sekitarnya terdampak seluas 1.025 hektar. Ini mengalami gagal tanam. Artinya ke depan kita masih menunggu bantuan dari provinsi untuk benih unggul untuk percepatan tanam di wilayah lokasi banjir. Kemudian yang kedua, benih tidak tersedia untuk membantu petani yang terdampak banjir. Ini tadi karena kita masih menunggu bantuan dari Kementerian Pertanian. Ketiga, sistem pola tanam yang masih minim menggunakan mekanisasi atau alat mesin tanam. Contoh hari ini kita masih menggunakan tugal, artinya kita masih manual. Nah, untuk mekanisasi
insya Allah ke depan masih kita upayakan. Dan perlu kami sampaikan kepada Ibu Wakil Bupati terkait dengan optimasi lahan, target kita hampir 10.000 hektar tahun ini di Indra Gilir, di mana selesai kegiatan optimasi lahan maka dibentuk Brigade Pangan, yaitu petani-petani milenial di wilayah optimasi lahan. Dan alhamdulillah nanti tahun ini juga Brigade Pangan itu akan mendapat bantuan Arsintan dari Kementerian Pertanian langsung kepada Brigade Pangan, di mana Brigade Pangan ini wilayahnya plus minus 200 hektar. Dan insya Allah tahun ini juga Brigade Pangan di Indra Gilir akan terbentuk 49 Brigade Pangan. Dengan akumulasi bantuan yang akan diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada kelompok Brigade Pangan ini senilai 3 sampai 4 miliar per Brigade Pangan. Nah, ini perlu kami sampaikan. Artinya untuk Indra Gilir insya Allah akan masuk bantuan Arsintan senilai 150 sampai 200 miliar. Khusus semuanya langsung kepada petani. Kemudian yang keempat, proses pasca panen yang tidak menggunakan alat panen dan penyimpanan yang belum baik. Izin Ibu, sebagaimana Ibu diskusi sudah tadi dengan kelompok tani, pola tanamnya masih dengan tuai, artinya dalam 1 hektar itu baru bisa menyelesaikan seminggu. Kedepannya insya Allah kita bantu alat pasca panennya. Ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPRD, Pak Andi Rusdi, insya Allah. Bahwa gabah kita sudah kompetitif kualitasnya, bersaing dengan Sumatera Barat. Untuk gabah kita dominan diserap kawan-kawan dari Sumatera Barat. Ketika kita menaikkan harga gabah di level petani, maka berdampak dan berpengaruh kepada harga gabah di Sumatera Barat. Sebagai laporan, informasi yang kami dapatkan tahun kemarin, ketika gabah kita 7.000 per kilo di level petani, Sumatera Barat langsung naik harga gabahnya menjadi 8.000 lebih. Ibu Wakil Bupati dan para hadirin sekalian, mohon perkenan Ibu Wakil Bupati untuk memberikan sambutan dan arahan. Intinya Bu Wabuk, hari ini kita ini diminta untuk melaksanakan akselerasi percepatan tanam Bu, intinya itu saja. Makanya kita sibuk kali ini gara-gara Pak Umar Bu, intinya repot semua. Nah, nanti gantian Pak Faruk sibuk kalau sudah nanti mulai ke jagung. Jadi semuanya program swasembada pangan ini mengerahkan TNI dan Polri sampai suruh turun tangan Bu Lia. Perintah dari Bapak Presiden. Nah, ini menjadi berkah buat masyarakat, termasuk Bapak Ibu petani seluruhnya Bu. Bapak harus buat ini gini. Harga 3 miliar 5 miliar ya Pak ya. Nah, itu dia. Gabah harus 6.500 karena cuma itu. Bupati Indra Gilir, kepada yang terhormat Ibu Yuliantini kami persilakan. Sektor pertanian di kota kita tercinta ini. Salawat berangkai sawah. Indra Gilir adalah kabupaten dengan luas sawah terluas di Provinsi Riau. Dengan luas sawah 16.539,39 hektar. Hal ini menjadikan Kabupaten Indra Gilir sebagai kawasan sentra produksi pangan yang harus menjadi penyumbang produksi padi tertinggi di Provinsi Riau. Namun, saat ini kondisi pertanian tanam pangan mulai mengalami krisis ketersediaan lahan pertanian pangan. Bersama Bapak Gubernur Riau dan seluruh bupati, wali kota seprovinsi Riau. Kadis Perkebunan, Kepala Bapeda, Kepala BPS, Ketua KTNA, Camat Tempuling. Kami tidak ada bahan. Dua, tiga. Mana? Dua, tiga. Kalau pas
Kemarin kami diperintahkan Korem di mana setiap kodim, setiap kabupaten itu di Provinsi Riau ini menyelenggarakan tanam secara serentak. Diharapkan dengan adanya gerakan tanam ini itu meningkatkan target luas tambah tanam yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat melalui Kementan, di mana ini bisa mempercepat akselerasi nilai progres luas tambah tanam padi di Provinsi Riau yang dibuat oleh Kementan di setiap provinsi. Ini salah satu upaya dalam kita mewujudkan swasembada pangan, di mana saat ini target Inhil, khususnya Kabupaten Inhil, alhamdulillah merupakan penyumbang lahan pertanian terbesar seprovinsi Riau. Tidak ada yang seluas Indragiri Hilir ini dengan luas tambah tanam dari bulan Januari sampai sekarang sudah di angka sekitar 9 sampai 10.000 ya, 10.000 hektar kita. Jadi Inhil ini juara satunya di Provinsi Riau ini. Dengan ini juga kita tetap akselerasi, juga sudah alhamdulillah kita semua dengan Pemda, di sini ada Bu Wakil Bupati hadir dengan Bapak Kapolres dan lain sebagainya. Kita melaksanakan suatu kegiatan yang terintegrasi, solid dalam hal mendukung swasembada pangan. Semoga gerakan ini menjadi pemicu dalam menambah luas tambah tanam dan kesejahteraan petani. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, insya Allah untuk melakukan permasalahan banjir ini kita dengan Pak Herman memang komit untuk masalah pertanian, karena kita akan mendukung program dari Presiden Republik Indonesia Asta Cipta, yaitu ketahanan pangan. Jadi untuk permasalahan penanganan banjir di Kabupaten Indragiri Hilir ini mungkin nanti kita akan mencoba nanti membuat pengairan ya Pak, kanalisasi, pembersihan parit, insya Allah mudah-mudahan, karena ini kita sekarang dalam rangka efisiensi anggaran, tapi mudah-mudahan nanti saya yakin dengan kerjanya Bapak Bupati Pak Herman nanti bisa nanti, karena kita ini merupakan lahan pertanian terbesar di Provinsi Riau, mudah-mudahan ini merupakan merupakan satu ikon kita, sehingga kita bisa membawa permasalahan untuk pertanian ini untuk peningkatan luas tambah tanam ini nanti kita bisa minta bantu ke APBN maupun kita bisa minta bantuan ke APBD provinsi. Harapan kepada petani di Kabupaten Indragiri Hilir, saya harap tolong betul-betul apa yang diberikan bantuan oleh pemerintah pusat ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bantuan seperti Al-Sintan yang diberikan semoga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan saya berharap dengan bantuan yang diberikan ini nanti bisa lebih menambah lagi untuk produktivitas untuk pertanian di kabupaten.